kita akan membahas mengenai konseling kesehatan reproduksi tentang seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Yuk kita bahas. Sederhananya, pengertian seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan di dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalamnya seks dalam pacaran atau seks pranikah, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lainnya. Seks bebas memiliki beberapa penyebab, di antaranya yang pertama, pengaruh media elektronik dan media cetak. Kedua, pengaruh lingkungan. Ketiga, rendahnya pendidikan moral agama. 4. Minimnya pengetahuan. 5. Perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. 6. Motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Dan yang terakhir, rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba beberapa hal yang belum diketahuinya. Maka sebaiknya seseorang dapat menjalin pergaulan yang sehat, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan memiliki hubungan positif dengan teman sekitar, sehingga bisa meningkatkan kebahagiaan dan juga membuat seseorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya. Karena apabila sebaliknya, maka dikhawatirkan akan adanya perilaku penyimpangan yang melewati batas-batas norma ketimuran. Salah satunya adalah perilaku seks bebas, di mana perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa bersalah, takut, cemas, dan apabila terjadi kehamilan di luar nikah atau pranikah, itu dapat menyebabkan sanksi sosial dengan timbulnya perasaan malu dan depresi. Bahaya yang ditimbulkan akibat seks bebas antara lain, yang pertama, bahaya fisik. Pelaku seks bebas akan terkena AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Bahaya fisik selanjutnya yaitu resiko kehamilan dini yang tak dikehendaki dapat mengakibatkan bahaya bagi ibu dan janin. Selain itu, bahaya fisik yang sering terjadi yaitu mengakhiri kehamilan atau sering disebut dengan aborsi. Aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan perempuan, terutama jika dilakukan secara sembarangan, yaitu oleh mereka yang tak terlatih, maka akan pendarahan yang terus-menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi. Aborsi merupakan sebab utama kematian perempuan. Di samping itu, aborsi juga berdampak pada kondisi psikologis, perasaan sedih karena kehilangan bayi, beban batin akibat timbulnya perasaan bersalah. Kemudian yang kedua, bahaya seks bebas yaitu bahaya perilaku dan kejiwaan. Terjadinya penyakit kelainan seksual, terus keinginan untuk selalu melakukan hubungan seks, pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, badan jadi kurus, dan kejiwaan menjadi tidak stabil. Yang ada di pikirannya hanyalah seks dan seks serta keinginan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Yang ketiga, bahaya seks bebas yang ketiga yaitu bahaya sosial. Seks bebas akan menyebabkan seseorang tidak lagi berpikir untuk membentuk keluarga, mempunyai anak, apalagi memikul sebuah tanggung jawab. Lebih parah lagi, seorang wanita yang melakukan seks bebas pada akhirnya akan terjerumus ke dalam lembah pelacuran atau prostitusi. Di sini juga anak yang terlahir akibat seks bebas tidak mendapatkan cinta kasih sayang dari ayahnya,
dan kelembutan belayan ibunya. Ia tidak akan mendapatkan perhatian dan pendidikan yang cukup. Hal yang lebih ironis lagi adalah sering ayah dari anak yang terlahir akibat seks bebas tidak jelas lagi siapa ayahnya. Lalu seks bebas juga akan menyebabkan berantakan suatu keluarga. Orang tua biasanya tidak akan peduli lagi pada anak yang telah jauh tersesat. Kemudian timbul rasa frustasi, kecewa, serta dendam tak kesudahan terhadap anggota keluarga. Lalu yang keempat, bahaya seks bebas di perekonomian. Seks bebas akan melemahkan perekonomian. Menurunnya produktivitas si pelaku akibat kondisi fisik dan mental yang menurun, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Terus, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji, korupsi, menipu, judi, bisnis, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Seks bebas adalah hal yang kian jamak dalam pergaulan masyarakat modern. Namun sebenarnya kunci menghindari kecenderungan tersebut ada pada diri masing-masing individu. Pemilihan teman memegang peranan penting. Jika kita memiliki jaringan teman yang bukan hanya berkualitas, namun juga baik dalam etika dan moralitas, hal itu tidak akan terjadi. Godaan lawan jenis terkadang bisa menjadi hal yang bisa membawa kita melakukan hal tersebut. Dalam ajaran masing-masing agama, pergaulan bebas tidak pernah dibenarkan. Inilah yang mungkin paling sulit, menjaga diri dan emosi kita, terutama jika lawan jenis begitu lihai menggoda, memberi pujian hingga akhirnya kita merasa terlena dan pertahanan diri runtuh. Dengan selalu berhati-hati dan mungkin waspada dalam level tertentu, hal itu dapat dihindari. Efek samping seks bebas bisa dibilang banyak yang lebih negatif daripada positif. Mulai dari adanya beban menghidupi anak hasil seks bebas jika berujung kehamilan, yang bisa mengancam mimpi dan masa depan, hingga bahaya berbagai penyakit yang ada. Memegang prinsip moralitas adalah hal yang paling berat dilakukan, terutama di dunia yang kian menjadi gila. Anggapan tidak keren hingga tidak populer atau istilah dalam bahasa pergaulan cupu, bukan menjadi kiamat karena semua hanya masalah persepsi. Cukup sekian pembahasan kami mengenai seks bebas. Semoga yang telah kita saksikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.